Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novian dengan NIM 0444190063. Kali ini saya akan menerangkan tentang tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis website, yang dimana tugasnya itu adalah untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu, Anda diharapkan dapat melakukan instalasi XAMPP dan selanjutnya membuat database dengan nama database adalah pendidikan dan nama table adalah mahasiswa. Selanjutnya dari table tersebut buatlah struktur tablenya dan masukkan minimal 5 isi. Oke. Langkah pertama itu adalah kita harus mengaktifkan dulu yang namanya XAMPP. Di sini saya menggunakan XAMPP dengan versi 3,2.4. Terus saya bisa langsung, ini tadi saya udah nyoba, jadi mau saya ulangin aja langkahnya dari awal. Localhost, oke. Localhost. Oke, di sini saya pilih yang bagian PHP MyAdmin ya. Oke. Tadi saya udah bikin yang versi data siswa di sini. Terus isinya itu mahasiswa. Cuman karena di sini diminta buat bikin database dengan nama pendidikan, oke, saya akan langsung aja bikin ya dengan nama pendidikan. Oke, di sini pendidikan, jumlah kolomnya ada 5 karena yang dibutuhkan adalah 5. Terus di situ adalah mahasiswa. Oke. Langsung aja di sini saya buat ID mahasiswa. Terus panjangnya berapa ya? 6. Terus dia itu kita buat sebagai primary key, di mana ID itu adalah kunci yang akan menghubungkan semua indeks yang ada di PHP MyAdmin ini. Terus selanjutnya saya akan menggunakan mahasiswa. Sebentar. Di sini harus ada table mahasiswa, berarti situ saya kok lupa ya. Cancel. Sini, maaf. Di sini ID, NIM, nama, dan jenis kelamin dan jurusan. Oke. Berarti di sini saya buat NIM. Lalu di sini saya buat nama. Baru jenis kelamin. Di sini nama mahasiswa. Di sini NIM. Oke, untuk NIM ini kita isi aja dia 30, terlalu panjang lah ya. Kita isi aja dia 15. INT, nama mahasiswa itu varchar, kita ubah ke 100. Jenis kelamin dan jurusan ini saya menggunakan enum supaya dia ada pilihan di sini. Jadi kayak gini misalnya, saya kurangi dulu. Terus di sini saya buat pria, saya buat wanita. Nah, udah. Baru jurusan juga gitu, saya buat E6 supaya dia ada beberapa pilihan. Misalnya di sini saya masukkan teknik informatika, sistem informasi, terus pertanian lah ya. Pertanian, dan juga yang terakhir adalah kesehatan, jangan sejarah gitu aja. Oke. Di sini saya klik ini. Terus kalau udah saya buat ini semuanya, langsung aja saya klik simpan. Nah, di sini udah jadi kan? Terus saya klik tambahkan supaya bikin nama. Di sini saya ubah dulu tapi saya pengen itu 5 baris dia sebagai namanya. Terus di sini nama mahasiswa, nomornya 1 dengan NIM-nya kita buat 14045 aja lah ya. Namanya JJ. Jenis kelaminnya pria, jurusan teknik informatika. Baru yang kedua itu 14046 Susi, wanita, sistem informasi. Baru 3
Baru di sini siapa ya? Susanti, wanita, jurusannya pertanian. Lalu ada ada misalnya Lukman, pria, sejarah, dan terakhir ada siapa ya? Tukul. Maaf, di sini harusnya nomor ya, nomor. Terus di sini ini saya buat aja. Baru terakhir ini Tukul, pria dan jurusan sejarah. Oke, di sini langsung saya klik kirim aja. Oke, berarti kalau udah kayak gini tuh udah jadi ya. Udah jadi. Terus di sini kan ada pendidikan. Nah, sebelumnya kan saya udah buat nih data siswa. Nah, jadi di sini saya masuk aja langsung ke ini. Nah, ke komputer, ke XAMPP. Ntar ya ada di lokal C XAMPP, saya masuk ke htdoc. Saya buat karena ini tadi data siswa, berarti saya ubah dulu ini jadi pendidikan. Oke. Terus di dalamnya tadi saya udah ngoding-ngoding sedikit tadi sore. Jadi di sini hubungan, di sini database-nya yang akan saya buat itu bukan di data siswa, karena sebelumnya saya buat di data siswa, berarti sekarang ini saya buatnya di pendidikan. Oke. Nah, terus di indeks PHP ini ada beberapa juga yang saya ubah. Dari di sini adalah mahasiswa. Oke. Terus saya ini jelasin ya satu persatu. Di sini hubungan.php ini itu menunjukkan kita ngambil hostnya dari mana. Pertama kita ngambil hostnya udah jelas dari localhost yang ada di phpMyAdmin ya. Terus kedua user. Kenapa menggunakan root? Karena di sini admin yang bekerja adalah dari super user alias root, dan dia passwordnya kita kosongkan aja, nggak usah perlu password. Terus terakhir itu database-nya kita ambil dari database pendidikan. Nah, lalu selanjutnya kita konekkan ke 4 data tadi atau ke 4 informasi tadi. Lalu di sini ada if tanda seru hubungan, yang artinya jika kita tidak bisa connect ke dalam localhost pendidikan ini, maka kita akan ditampilkan informasi yaitu koneksi ke database gagal, karena kita nggak bisa connect ke ini ya, ke database pendidikan ini. Nah, lanjut ke index.php, ini isinya kurang lebih mirip. Di sini kita include hubungan.php sebagai informasi mengenai server di localhost tadi. Terus kita query-nya kita ambil dari mahasiswa yang ada di dalam pendidikan. Nah, di sini nih. Di sini kan ada pendidikan. Nah, kita ambil mahasiswanya ini yang ada di dalam pendidikan. Oke. Lalu selanjutnya MySQLi query-nya kita ambil dari si ini. Si hubungan.php ini kita ambil dari situ sebagai query-nya. Terus di sini saya buat style-nya tabel dengan lebar 50%. Terus border collapse-nya itu kita bikin collapse supaya dia lebih baik, lebih bagus. Marginnya jarak antar antar tepi kita buat 20 px dan auto. Terus untuk tabel header dan tabel desainnya kita buat bordernya itu 1 pixel dengan warna hitam dan bentuknya solid. Oke. Terus ya udah, ini selanjutnya ada background color yellow dan sebagainya. Terus di sini saya mau buat judulnya itu teksnya di sebelah tengah dengan isi dari tabelnya yaitu ID, NIM, nama, jenis kelamin dan jurusan. Lalu di bagian akhir di sini saya masih menggunakan PHP. Nah, di sini ada yang menarik nih, ada kata while. Jadi while ini adalah pengulangan. Jadi kita diminta atau kita menulis while ini dengan tujuan supaya ketika kita mengambil data dari mahasiswa terus ada pengulangan, yang dimana tadi pengulangannya itu ada di sini di mahasiswa. Bentar, mana mahasiswa? Di sini ada di 5 orang ini. Nah,
Jika dia masih berada di dalam satu cakupan yang sama, artinya masih di dalam mahasiswa, maka itu diulangi sampai, misalnya di mahasiswa tadi kan ada 5 mahasiswa, nah itu ID-nya diulangi sebanyak 5 kali karena kita input datanya sebanyak 5. Begitu juga dengan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan jurusan. Dan ketika sudah selesai, while itu baru bisa berhenti di situ. Jadi ada terjadi pengulangan. Dan ketika saya masuk ke localhost, baru tadi pendidikan, terus index.php. Oke, kita tunggu sebentar. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi kurang lebih begitu aja video kali ini untuk tugas 3 pemrograman berbasis web. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.